Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ainun Harahap. Di sini saya akan membahas mengenai audit sistem informasi menggunakan COVID 2019 pada PT Aksara Supermarket. Nah, latar belakangnya yaitu audit berguna untuk memenuhi kebutuhan bisnis baik dari internal maupun eksternal. Tanpa adanya audit, pasti perusahaan itu akan mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi dan monitoring kerja IT. Maka dari itu, suatu perusahaan pasti perlu dilakukan audit sistem informasi dalam penerapannya. Nah, saat ini sistem informasi sudah banyak digunakan di perusahaan, salah satunya PT Aksara Supermarket. PT Aksara Supermarket yaitu perusahaan yang bergerak di bidang retail. Perusahaan ini menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pangan, dan lainnya. Perusahaan ini sudah disupport dengan tata kelola teknologi informasi. Nah, tahapan dalam melakukan audit. Yang pertama, dalam melakukan audit, kita melihat visi misi dari perusahaan tersebut. Nah, visi misi dari PT Aksara itu yaitu menjadi supermarket unggulan yang terbaik dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Misinya memperkuat citra supermarket yang penuh inovasi dan terus mempunyai strategi, meningkatkan kenyamanan berbelanja, dan menyediakan produk yang berkualitas dan terjangkau. Kemudian ada visi misi dari divisi IT. Nah, visinya memberikan solusi IT dalam bidang teknologi dan inovasi untuk membantu kelancaran bisnis perusahaan. Misinya menyediakan sarana dan prasarana teknologi yang memadai bagi langganan, mengoptimalkan pengolahan data menggunakan komputer, dan meningkatkan pengetahuan SDM dalam bidang teknologi. Nah, terdapat 3 sistem informasi yang ada pada PT Aksara Supermarket. Yang pertama ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi ini berfungsi untuk operasional bidang finance, seperti laporan keuangan dan lainnya. Kemudian ada sistem informasi produksi, yang berguna untuk operasional pada bagian logistik, production, dan marketing. Kemudian ada sistem informasi kepegawaian untuk mengatur operasional mengenai pegawai, penggajian, dan lainnya. Identifikasi masalah. Kemudian kita mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang terdapat di perusahaan. Nah, yang pertama ada pencatatan persediaan yang tidak sesuai, pengguna sistem informasi yang kurang memahami mengenai sistem informasi tersebut, kemudian tidak ada panduan yang jelas dalam penggunaan sistem informasi, belum pernah diadakannya audit sistem informasi, dan kesalahan dalam pengolahan data. Nah, untuk menentukan domain, maka kita melakukan analisis desain faktor dengan menggunakan toolkit dari COVID 2019. Yang pertama ada desain faktor 1, yaitu enterprise strategy. Nah, dari dalam desain faktor 1 ini untuk mengidentifikasi terkait strategi bisnis yang dimiliki perusahaan. Nah, penilaian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada CEO perusahaan. Nah, hasil dari desain faktor 1 ini yaitu growth-nya 3, innovation-nya 4, cost-nya 5, dan client service-nya 5. Dikarenakan PT Aksara Supermarket itu berorientasi kepada pelanggan dan juga goals dan juga cost-nya. Nah, kemudian ada desain faktor 2, enterprise goals, di mana desain faktor 2 ini untuk mengidentifikasi terkait tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh PT Aksara Supermarket. Nah, ini hasil dari desain faktor 2, di mana hasilnya itu perusahaan itu berorientasi kepada customer, kemudian juga staff skill dari staffnya, motivasi dan produktivitasnya, kemudian transformasi dalam digitalnya dan juga inovasi. Nah, yang ketiga ada desain faktor 3, risk profile, yaitu untuk identifikasi terkait profil risiko yang dimiliki oleh PT Aksara Supermarket. Nah, ini dia penilaian dari desain faktor 3, di mana dianalisis dari dampak
terjadinya, seberapa besar dampak terjadinya, dan seberapa besar kemungkinan terjadinya. Kemudian ini hasil dari desain faktor 3, yaitu perusahaan itu kemungkinan risk profile-nya itu terkena hacking atau malware yang dapat berdampak merugikan bagi perusahaan. Kemudian juga acts of nature. Nah, yang keempat ada desain faktor 4, IT related issue, di mana tahapan ini untuk identifikasi permasalahan IT pada PT Aksara Supermarket. Nah, untuk desain faktor 3 dan 4 itu dilakukan wawancara dengan CTO perusahaan. Nah, dari hasil desain faktor 4 ini disimpulkan rata-rata permasalahan dalam bidang IT-nya itu terjadi kehilangan data, kesalahan dalam mengolah data, ketidaktahuan dalam menggunakan sistem informasi, serta kesalahpahaman komunikasi dalam IT. Nah, dari keempat desain faktor tadi dihasilkan beberapa domain yang dapat kita ambil. Di sini kami mengambil domain yang di atas 80. Nah, dikarenakan domain yang di atas 80 berjumlah 9, maka kita hanya mengambil 6 domain saja, di mana domain-domain tersebut kita sesuaikan dengan visi misi perusahaan juga dan identifikasi permasalahannya. Jadi domain yang terpilih di sini ada 6, yaitu APO08 yaitu Manage Relationship, APO09 Manage Service Agreement, APO11 Manage Quality, APO12 Manage Risk, BAI06 Manage IT Change, dan terakhir BAI07 Manage IT Change Acceptance and Transitioning. Nah, alasan memilih domainnya itu yaitu karena COVID 2019 sudah menyediakan panduan untuk memilih domain agar penilaiannya sesuai dengan kebutuhan, yaitu menggunakan COVID 2019 Design Toolkit. Nah, penilaian domain ini juga disesuaikan dengan visi misi perusahaan, ruang lingkupnya, dan juga identifikasi masalah perusahaan. Kemudian ada assessment. Nah, penilaian dilakukan melalui self-assessment COVID. Penilaian ini digunakan untuk mengukur pada tingkat berapa tata kelola teknologi informasi yang ada saat ini. Selain itu juga dapat memberikan rekomendasi bagaimana meningkatkan kapabilitas berdasarkan aspek yang telah dikelompokkan. Nah, setelah melakukan self-assessment, kita didapatkan capability level dalam setiap domain. Yang pertama ada self-assessment APO08. Nah, domain APO08 berfokus pada mengelola hubungan antara bisnis dan IT secara formal dan transparan yang memastikan fokus pada pencapaian tujuan bersama dalam batasan anggaran dan toleransi risiko. Berikut hasil dari self-assessment APO08. Nah, di sini didapatkan capability levelnya yaitu mencapai level 3. Kemudian ada self-assessment APO09, Self-Service Agreement, di mana domain ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk, layanan, dan tingkat layanan IT memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini dan di masa depan. Nah, di sini berikut hasil dari self-assessment APO09. Dan didapatkan capability-nya levelnya itu perusahaan baru mencapai level 1. Kemudian ada self-assessment APO11, Manage Quality, di mana APO11 berfokus pada manage quality, yaitu domain yang bertujuan untuk memastikan adanya solusi layanan untuk memenuhi persyaratan kualitas perusahaan dan memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan. Berikut hasil dari self-assessment APO11. Dan juga didapatkan capability levelnya yaitu mencapai level 3, di mana perusahaan sedang akan mencapai level 4. Kemudian ada self-assessment APO12, Manage Risk, di mana domain ini terkait dengan menilai, mengidentifikasi, dan mengurangi risiko terkait tata kelola teknologi informasi. Berikut hasil dari self-assessment APO12. Dan juga didapatkan capability level yang mencapai level 3, di mana perusahaan sedang akan mencapai level 4.
Kemudian ada self-assessment BI06 Manage IT Change, di mana domain ini mengevaluasi sejauh apa migrasi teknologi pada perusahaan untuk support keberlangsungan bisnis yang lebih baik. Nah, berikut hasil dari self-assessment BI06. Kemudian didapatkan capability level perusahaan yang akan mencapai level 3. Nah, pada domain terakhir itu BI07 Manage IT Acceptance and Transitioning, di mana domain ini untuk mengevaluasi sejauh apa produk IT diterima oleh penggunanya. Berikut hasil dari self-assessment BI07. Nah, didapatkan capability level perusahaan yang mencapai level 3. Analisis. Nah, setelah tahap self-assessment dan sudah didapatkan juga nilai capability level dari setiap domainnya, maka perusahaan ini pasti memiliki target-target yang ingin dicapai, dan target tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Nah, nantinya perusahaan dapat diberikan rekomendasi untuk membantu dalam mencapai target-target tersebut. Nah, ini merupakan analisis dari self-assessment yang telah kita lakukan. Yang pertama ada APO 08, kondisi saat ininya 3, tingkat yang diharapkannya 4, gapnya 1. Kemudian APO 09, kondisi saat ini 1, tingkat yang diharapkannya 3, gapnya 2. APO 11 sampai APO 11, APO 12, BI 06 dan BI 07, kondisi saat ininya 3, tingkat yang diharapkannya 4, dan gapnya 1. Jadi, dalam perusahaan ini setiap domain itu masih mempunyai gap. Nah, maka dari hasil audit sistem informasi yang telah kami lakukan dapat diberikan beberapa rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan perusahaan dan dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam sistem informasinya. Yang pertama adalah masalah utama dalam perusahaan itu yaitu pengguna sistem informasi kurang memahami dalam menggunakan sistem informasi perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya dapat dibuat secara manual atau dokumen yang menjelaskan secara rinci bagaimana penggunaan dengan sistem informasi. Kemudian kedua adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap target kuantitatif layanan IT. Evaluasi berkala dapat memastikan layanan IT agar selaras dengan tujuan perusahaan dan membantu keberhasilan bisnis perusahaan. Kemudian melakukan audit sistem informasi secara rutin supaya nantinya perusahaan mempunyai bahan evaluasi dan dapat memperbaiki sistem informasi lebih baik lagi. Kemudian melakukan identifikasi dan penilaian risiko sehingga mengurangi risiko yang berhubungan dengan sistem informasi. Selain itu juga dapat mengumpulkan beberapa dokumen yang belum lengkap terkait dengan manajemen risiko. Kemudian melakukan pendataan dengan lebih teliti dan terstruktur supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan pendataan. Dan terakhir, melakukan diskusi dan meningkatkan hubungan yang baik antara karyawan, baik di bagian IT ataupun non-IT, supaya tidak terjadi miskomunikasi saat bekerja. Nah, kesimpulan yang didapat yaitu kelompok kami sudah melakukan audit pada sistem informasi PT Aksara Supermarket. Nah, tata kelola ini dilakukan dengan menggunakan COVID 2019 sebagai frameworknya. Nah, perancangan itu dimulai dari visi misi, ruang lingkup, identifikasi permasalahan, kemudian melakukan penilaian desain 4 desain faktor dan didapat 6 domain. Dan kemudian dilakukan self-assessment dan didapatkan capability level dalam setiap domainnya. Setelah itu didapatkan gap untuk mengetahui jarak dari domain untuk kondisi saat ini dengan target yang diinginkan perusahaan. Nah, setelah itu dapat diberikan rekomendasi untuk perusahaan agar perusahaan dapat mencapai level target yang diinginkan serta memperhatikan kendala yang ada dalam perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.